Chapter 751 Istana Bajing naik ke surga. Alam suci Taiking diselimuti awan dan kabut. Namun, yang paling misterius adalah Istana Delapan Penglihatan di tengahnya. Pada saat ini, beberapa dari mereka mengelilinginya dan melihatnya dengan hati-hati. Energi ungu melonjak. Itu seperti pembakar dupa kuno, seolah-olah sedang menguduskan dewa, kabur dan tidak jelas. Tentu saja, hal yang paling menarik perhatian adalah tulisan di atasnya. Selain Yevan, yang lain semua memikirkannya, mencoba memahami sesuatu. Namun, mereka tidak dapat memahaminya apapun yang terjadi. Yevan tidak mencoba memahaminya. Dia tidak asing dengan kitab suci Laozi. Ketika dia berada di kampung halamannya, dia suka berburu dan membaca beberapa buku kuno. Tentu saja, dia pernah melihatnya sebelumnya. Yang mengejutkannya adalah bahwa hanya sedikit dari mereka yang bisa memahaminya. Itu karena ini adalah prasasti dari sisi lain langit berbintang. Itu diukir di menara ungu istana. Itu sangat misterius. Apakah Anda mengenali kata-kata ini? Beberapa dari mereka tampaknya telah terbangun. Mereka tertegun pada saat yang sama dan menunjukkan ekspresi aneh. Pada akhirnya, mereka menggelengkan kepala dengan bingung. Itu aneh. Aku baru saja mengenalinya. Mengapa saya tidak bisa memahaminya sekarang? Yevan terkejut ketika mendengar mereka mengatakan itu. Dia berkata, kata-kata ini sangat artistik. Anda telah memasuki alam Dao. Anda memahami Dao dan memahami teksnya. Beberapa dari mereka mengangguk. Setelah melihat dan memahaminya dengan hati-hati, mereka bisa memahaminya lagi. Ini sangat aneh. Ada semacam jejak yang ditransmisikan melalui istana. Menara ungu itu seperti pembakar dupa, menghasilkan gelombang asap ungu yang membumbung ke udara. Itu tertutup rapat dengan kata-kata, semuanya bersinar terang seolah-olah akan tercetak dalam kehampaan. Yevan tersenyum dan tidak banyak bicara. Karena mereka bersedia memahaminya, dia secara alami tidak bisa menghentikan mereka dan menjadi orang jahat tanpa alasan. Ini bukan kitab suci untuk mengembangkan Dao. Meskipun menyebutkan, Dao, tidak ada metode kultivasi yang spesifik. Benar-benar omong kosong untuk mengatakan bahwa siapapun dapat menggunakan ini untuk berkultivasi. Saya tidak ingin membacanya lagi. Apa yang dimaksud dengan pintu kedalaman yang misterius dan misterius? Saya tidak memahaminya. Ini berbicara tentang Tao Agung, tetapi tidak ada metode. Ini seperti primer, bukan bagian utama dari kitab suci, kata Li Tian. Primer. Yevan sedang berpikir keras. Saya pusing karena menonton, tapi saya tidak bisa melihat tiga yang murni. Saya benar-benar berharap bisa menyentuh sedikit saja. Yan Yixi juga menyesal. Mendengar ini, Yevan teringat legenda dari sisi lain langit berbintang dan tidak bisa menahan cemberut. Mengapa seperti ini? Saat ini, tidak ada lagi pembudidaya di bumi. Ada banyak sekali buku kuno, tetapi hanya ada kutipan dan tidak ada metode kultivasi khusus. Seolah-olah seseorang telah memotong bagian-bagian kuncinya. Kitab Tao Te Ching dianggap sebagai kitab klasik oleh para Taois. Namun, tidak ada satupun bagian dari kitab itu yang dapat ditemukan mengenai kultivasi. Mungkin saja untuk mengolah kondisi pikiran seseorang, tetapi tidak mungkin menggunakannya untuk berkultivasi. Menurut legenda, ada dua bagian dalam kitab Taoisme. Salah satunya adalah yang ada di depan matanya, diturunkan ke seluruh dunia untuk dilihat oleh manusia. Bagian lainnya tidak muncul di dunia dan hanya dilihat oleh Yi Si ketika Laozi meninggalkan Hangupas. Itu benar. Yevan mengerti bahwa bagian lain dari kitab Taoisme berbicara tentang metode kultivasi. Itu berisi metode pemurnian Qi dan tiga yang murni, teknik rahasia tertinggi. Kuil 8 penglihatan penuh dengan prasasti. Di luar adalah bagian atas dari kitab Taoisme, tetapi di dalamnya adalah bagian bawah, yang merupakan teknik rahasia dari tiga yang murni. Setelah Yevan berbicara tentang ide ini, yang lain semua bersemangat. Metode kultivasi semacam itu benar-benar menakjubkan dan semua orang ingin mendapatkannya. Itu bukan masalah meningkatkan kekuatan tempur seseorang beberapa kali lipat. Sebaliknya, ini adalah masalah menciptakan banyak salinan dari diri sendiri. Entah itu dalam hal persepsi, tubuh fisik, atau kekuatan sihir, sangat menakutkan untuk memiliki banyak salinan dari diri sendiri. Boom! Kuil 8 penglihatan bergetar sedikit saat Qi ungu melonjak. Memang sulit untuk memasukinya. Ada formasi misterius dan tak terduga yang melindunginya, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dihancurkan dengan kekerasan. Seperti yang diharapkan, waktu yang tepat diperlukan. Kita harus menunggu malam bulan purnama untuk mengumpulkan kekuatan bintang-bintang di langit dan membukanya. Alam suci Taiking telah dibuka.
Bulan yang cerah menggantung tinggi di langit, dan kemegahan perak mengalir deras, menerangi tempat ini. Warnanya putih bersih dan murni, sangat indah. Ketika Ki Ungu naik, seolah-olah cahaya warna-warni ilusi bertahan, membuat kuil 8 penglihatan menjadi lebih sakral dan bermartabat. Hal itu membuat orang ingin bersujud menyembah. Itu adalah orang yang secara alami tidak melakukan apa-apa. Ye Fan berkata pada dirinya sendiri. Dengan temperamen seperti itu, dia seharusnya tenang dan acuh tak acuh, namun dia memiliki dao yang menakutkan. Betapa kuatnya kultivasinya. Yang lain terguncang. Ketika mereka memikirkan bagaimana tunggangannya adalah seorang raja ilahi 2000 tahun yang lalu, mereka semua tidak bisa berkata-kata saat itu. Cahaya bulan bersinar turun dan menyinari kuil 8 penglihatan. Kekuatan bintang-bintang di langit melonjak dan jatuh, menyebabkan suara aneh berdering dari tiang ungu. Mereka mengikuti informasi yang mereka peroleh dari roh ular dan kemudian menggabungkannya dengan pemahaman mereka sendiri untuk perlahan-lahan menerobos kuil 8 penglihatan. Tidak ada bahaya apapun. Ketika beberapa dari mereka masuk, ada kabut tebal yang menyelimuti tubuh mereka. Seolah-olah mereka sedang bermandikan energi abadi, membuat seluruh tubuh mereka nyaman. Ini adalah istana yang berharga. Berkultivasi di sini beberapa kali lebih cepat daripada berkultivasi di tempat lain. Tidak heran Little The menjadi semakin tidak normal. Sulit untuk tidak menjadi kuat di tanah yang berharga seperti ini, kata Li Tian. Di dalam tiang ungu, itu benar-benar kosong. Selain platform batu, tidak ada yang lain. Itu sangat sunyi, dan meskipun bersih, seolah-olah tidak ada yang masuk atau keluar untuk waktu yang lama. Kaca. Li Tian merasa di sekitar di depan platform batu. Itu sebenarnya adalah rak buku batu, dan setelah membukanya, dia hampir berteriak kaget. Ada sebuah kitab suci di dalamnya, dan 3 kata, Kitab Suci Tao, terukir di atasnya. Kami telah membuatnya kaya. Kitab suci tertinggi yang ditunggangi orang tua itu berisi semua jenis teknik rahasia, seperti 1 nafas menjadi 3 murni. Itu pasti yang disebut Kitab Suci Tao. Ketika mereka mendengar ini, mereka semua mendekat. Mereka semua sedikit bersemangat. Jika mereka bisa mendapatkan kitab suci yang berharga ini, itu semua akan sangat berharga apapun yang terjadi. Ini adalah sebuah kitab suci dari batu. Kitab ini sangat tebal, dan berisi perubahan-perubahan dalam sejarah. Melalui 3 kata, Kitab Suci Tao, di permukaannya, sebenarnya ada sebuah gambar yang ditransmisikan. Seorang pria tua yang mengendarai seekor lembu sedang melakukan perjalanan ke barat, dan Ki Ungu sangat luas dan kuat sejauh 30.000 li. Dia melewati sebuah tempat yang disebut Hangu Pas dan kemudian dipadatkan menjadi sebuah kitab suci. Itu dia. Seharusnya bagian kedua yang bisa dibudidayakan. Mereka dengan tidak sabar membolak-balik buku batu itu. Kertasnya sangat keras dan tebal, dan mereka semua sangat bersemangat. Namun, setelah membukanya, mereka menemukan bahwa tidak ada satu kata pun di dalamnya. Kitab suci surgawi tanpa kata. Dia membaliknya berulang kali, tetapi pada akhirnya, dia tetap tidak dapat memahaminya. Dia sangat marah sampai-sampai akar giginya terasa gatal. Kamu memegangnya terbalik. Seharusnya kamu membaliknya, Yan Yixi mengingatkan. Saya ingin memahaminya secara terbalik. Li Tian keras kepala. Jangan repot-repot. Lihat apa ini. Ye Fan menunjuk ke bagian bawah rak buku. Ada beberapa serutan batu halus di sana yang sepertinya telah digiling oleh seseorang. Sialan. Li Tian tidak bisa bertahan lagi dan langsung melemparkan buku itu ke tanah. Yi Qingwu memungut buku batu itu. Jari-jarinya yang ramping seperti daun bawang dengan lembut membelai permukaannya, dan bintik-bintik cahaya yang berkilau dan tembus cahaya bermekaran. Teknik perbaikan surga Guanghan, kata Yan Yixi. Dia mengerti bahwa pihak lain ingin menggunakan teknik rahasia untuk mencoba memperbaiki buku ini. Namun, pada akhirnya, Yi Qingwu menghela nafas pelan dan meletakkan buku batu itu tanpa daya. Yin Tiande telah melakukannya dengan sangat teliti, dan buku ini tidak dapat dipulihkan sama sekali. Sayang sekali aku tidak bisa melihat kemuliaan kitab suciku. Ye Fan menghela nafas pelan. Ini adalah orang kuno yang berasal dari tempat yang sama dengannya. Sayangnya, dia tidak bisa melihat kata-kata daunnya. Sungguh sangat disayangkan. Setelah itu, mereka mencari dengan hati-hati dan menemukan kitab alkimia lain. Itu masih sama. Kata-katanya telah terhapus, dan mereka tidak dapat menemukan apapun. De kecil benar-benar teliti. Saat kita menangkapnya di masa depan, kita akan membuatnya menyerahkan setengah halaman kitab suci ilahi kuno dan kitab Dao, kata Li Tian. Tentu saja, dia hanya bisa mengatakan ini.
Pihak lain sudah menjadi raja, dan dia ditakdirkan untuk berkeliling di masa depan. Karena dia bisa datang ke dunia ini, dia kemungkinan besar mengambil jalur kuno bintang-bintang. Mereka berharap menemukan petunjuk di sini dan mencari dengan hati-hati. Setelah mengalami kitab Dao sekali, mereka tidak memiliki kepercayaan diri di dalam hati mereka. Mereka takut bahkan jika ada jalan kuno, itu akan dihancurkan. Benar-benar tidak ada. Ye Fan sangat kecewa. Setelah mencari selama setengah hari, mereka tidak hanya menjungkir balikkan Istana Delapan Penglihatan, tetapi mereka juga hampir menggali tanah suci Taiking. De kecil, bajingan ini terlalu egois. Dia ingin menghapus semua yang dia dapatkan. Bahkan jalan itu dihancurkan olehnya. Li Tian juga mengutuk. Ye Fan menatap langit berbintang. Apakah dia akan mati karena usia tua di dunia ini? Pada saat ini, langit wilayah bintang biduk diwarnai dengan darah. Bahkan monyet itu terluka parah. Li Heishui juga dikalahkan di padang gurun besar, lukanya sulit disembuhkan. Di wilayah selatan, Ji Haoiwei berlumuran darah. Dia menggendong seseorang yang hampir menjadi tumpukan darah. Dia kembali ke klan dan menurunkannya. Li Heishui sangat lemah. Aku masih hidup. Tapi tidak lama. Barbar. Apa yang terjadi pada Wu Zongtian, Liu Kou, dan yang lainnya? Apakah mereka masih di dunia ini? Aku tidak tahu. Ji Haoiwei hanya meludahkan kata-kata ini. Li Xiaoman. Dan wanita lain itu, sangat menakutkan. Li Heishui meludahkan seteguk darah dan pingsan dalam darah. Wilayah kuno Ziwei, tanah suci Taiking. Ye Fan linglung. Di mana jalan pulang? Dao keinginan manusia sedang bersiap untuk bermigrasi, tapi tidak ada cara untuk pergi. Saya sangat cemas. Li Tian mondar-mandir bola-balik. Dua orang dari sebuah sekte melarikan diri, dan dia dengan berani mengatakan bahwa mereka bermigrasi. Tidak ada yang memiliki kesabaran untuk peduli padanya. Ye Fan menatap Istana Delapan Penglihatan, tidak bergerak. Setelah waktu yang tidak diketahui, dia tiba-tiba berdiri dan berjalan maju dengan langkah besar. Bangkitlah. Dia mengangkat seluruh tiang ungu dan memindahkannya dari tanah. Segera, aura agung mengalir. Saudara Ye, Anda benar-benar memiliki kekuatan ilahi. Li Tian berseru. Aura istana ini saja sudah cukup untuk membuat orang gemetar. Setiap gumpalan ki ungu seberat 1000 kilogram. Hampir tidak mungkin untuk mengangkatnya. Namun, setelah ki darah emas Ye Fan mendidih, dia mengangkatnya ke atas kepalanya. Bas. Pada saat ini, cahaya ilahi 5 warna muncul di tanah. Itu berkedip terus-menerus dengan cara yang sangat misterius. Ini adalah miniatur altar 5 warna. Yan Yixi berseru kaget. Di bawah Istana Delapan Penglihatan, ada sebuah altar kecil dengan radius kurang dari 10 kaki. Altar itu menyala dari kondisi redup aslinya, mengalir dengan cahaya 5 warna dan membentuk gerbang 8 trigram. Itu dia. Ye Fan melonggarkan tangannya. Tiang ungu tidak jatuh dan masih melayang di udara, hendak memasuki gerbang 8 trigram. Kita bisa pergi sekarang. Ye Fan sangat bersemangat. Dia memanggil yang lain untuk segera memasuki Istana Delapan Penglihatan. Boom! Bahkan mata surgawi tidak bisa melihat melalui kegelapan yang tak terbatas. Tapi tidak butuh waktu lama. Dengan kilatan cahaya, mereka keluar dari lorong spasial. Ini tidak terlihat seperti jalur langit berbintang kuno. Ini berbeda dari apa yang pernah saya lihat sebelumnya. Ye Fan curiga. Ini. Kita belum meninggalkan wilayah bintang kuno Ziwei. Kita berada di alam luar, di atasnya. Li Tian tercengang. Pada saat ini, mereka dapat dengan jelas melihat bintang kehidupan besar di bawah mereka. Itu sangat indah dan megah. Itu dipenuhi dengan aura seorang kaisar, menyebabkan orang gemetar. Ye Fan juga tercengang. Pada saat ini, Istana Delapan Penglihatan seperti satelit yang mengorbit bumi, terbang mengelilingi bintang kehidupan kuno ini. Itu. Murid Yan Yixi menyusut saat dia menunjuk ke depan. Pada saat ini, semua orang terguncang. Sebuah istana surgawi ada di depan mereka, terbang mengelilingi bintang kehidupan kuno ini seperti Istana Delapan Penglihatan. Istana Delapan Penglihatan akan bertabrakan dengan istana surgawi di depan kita. Ekspresi mereka serius. Mengapa ada istana surgawi di depan mereka? Sepertinya ada kekuatan misterius yang memanggil Istana Delapan Penglihatan. N. Chapter 752 Jalan untuk Kembali. Di wilayah bintang biduk utara, rambut Pang Bo acak-acakan dan tubuhnya berlumuran darah. Luka-lukanya berkedip-kedip dengan cahaya hitam yang menakutkan dan sebenarnya sulit untuk disembuhkan. Bintang-bintang berkelap-kelip di langit, sinar bulan terasa dingin, dan binatang buas melolong di padang gurun. Dia menatap langit berbintang dan berkata, Yezi, apakah kamu sudah kembali ke rumah?
Apakah kamu merawat orang tuaku menggantikanku? Bukannya aku tidak ingin kembali, tapi aku takut kehilangan semua harapan. Salah satu dari kita harus bertahan hidup. Selama salah satu dari kami bertahan, akan ada orang yang merawat orang tua kami. Aku berencana untuk menyeberangi kekosongan di masa depan. Jika kita berpisah, akan ada lebih banyak harapan. Tapi sekarang, sepertinya aku tidak akan berhasil. Dia mulai batuk darah, tapi tidak ada warna merah sama sekali. Semuanya hitam dan diselimuti cahaya hitam. Tidak diketahui jenis cedera apa yang dia derita, tapi kekuatan misterius telah merusaknya. Di domain utara, di pegunungan tandus, tongkat besi hitam monyet itu menyapu pasukan. Dia sangat berani, tapi luka-luka masih muncul di tubuhnya. Aliran darah para santo pertempuran mengalir keluar. Bahkan tubuh kuat ras keras suci tidak bisa menghalanginya. Di sekelilingnya, ada 7 atau 8 makhluk kuno yang terbang di sana-sini. Semuanya memiliki kekuatan sihir tak terbatas dan menyerang. Tanda Dao muncul, mengubah tempat ini menjadi dunia yang berbeda. Si jahanam itu, Pangeran Surgawi, menyuruhmu untuk menyerangku, kan? Monyet itu mencibir. Pangeran Suci, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri untuk ini. Dikatakan bahwa Buddha pemenang gurun barat telah dihancurkan. Tidak pasti apakah dia adalah adik Kaisar Suci. Dan sekarang, Anda telah menjadi musuh dengan Putra Dewa. Ini sama saja dengan melawan kehendak Dewa. Anda tidak akan memiliki akhir yang baik. Astaga, bukankah dia hanya seorang yang tidak tahu diri? Kau tidak bisa membunuhku. Suatu hari, saya sendiri yang akan mengambil kepalanya dan memukulnya sampai mati dengan tongkat saya. Monyet itu tidak bisa diatur. Mata berapi-apinya menyerangkan 2 berkas cahaya yang melesat ke langit. Pangeran Suci, kau terlalu percaya diri. Pangeran Surgawi adalah keturunan dewa. Bakatnya tak tertandingi bahkan di masa lalu dan masa depan. Di masa depan, dia pasti akan menjadi Kaisar Surgawi abadi kedua. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Tak terkalahkan pantatku. Jika dia punya nyali, biarkan dia melompat di depanku. Aku akan menghancurkannya dengan 1 tangan. Selama dia berani muncul. Di domain selatan, Ji Haoiwei berdiri di depan sebuah gua kuno, tubuhnya berlumuran darah. Dia berdiri di depan tetua kepala klan Ji, menghadapnya dengan tenang. Jangan khawatir, kakek kedua. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Tidak akan terjadi apa-apa. Tidak akan ada yang tahu, kata Ji Haoiwei. Dunia ini sangat kacau sekarang, dan akan semakin menakutkan di masa depan. Mungkin suatu hari nanti, yang perlu kita fokuskan bukanlah kemakmuran, tapi kelangsungan hidup. Suara sesepuh senior ini mendung. Rambut putihnya jarang, dan matanya dipenuhi dengan kekhawatiran. Kamu memiliki tubuh Raja Ilahi, dan akan ada hari ketika kamu akan mencapai kesuksesan yang lebih besar. Ini hanya masalah waktu. Namun, siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Bagaimanapun, 10.000 ras kuno memiliki raja-raja kuno. Hanya ketika Anda menjadi orang suci, keluarga kami akan merasa nyaman. Pada saat itu, dengan cermin kekosongan di tangan, bahkan jika raja dan orang suci kuno keluar, kita tidak akan takut pada mereka. Kamu bisa membunuh mereka semua. Jangan khawatir, kakek kedua. Di masa depan, saya akan membiarkan keluarga berdiri tegak. Bahkan jika raja-raja kuno keluar, mereka tidak akan berani menyakiti kita. Sebenarnya, selama kamu dan Ziyue bisa berkultivasi dengan lancar dan tumbuh dewasa, kami tidak akan terlalu khawatir. Kurangi keluar di masa depan dan biarkan kami merasa nyaman. Tetua senior keluarga Ji berbalik dan pergi. Semuanya menjadi tenang. Gua kuno adalah tempat Ji Haoiwei berkultivasi. Suara lemah Li Heishui terdengar, kakak Haoiwei, saya telah menyebabkan masalah bagi Anda. Biarkan aku hidup dan mati sendiri. Jangan katakan hal-hal seperti itu di masa depan. Ji Haoiwei memasuki gua dan berkata dengan sungguh-sungguh. Istirahat dan pulihlah. Kamu akan baik-baik saja. Ji Ziyue duduk bersila di udara. Sinar cahaya keluar dari tubuhnya untuk membantunya menyembuhkan lukanya. Jangan buang energimu, hidupku akan segera berakhir. Luka-luka Li Heishui sangat menakutkan dan tidak bisa disembuhkan sama sekali. Ada kekuatan misterius yang menghancurkan kekuatan hidupnya yang tidak bisa dihentikan. Aku akan pergi ke tebing elang jatuh untuk melihatnya. Mungkin orang barbar itu tidak mati dan selamat. Kata Ji Haoiwei. Kakak Haoiwei, jangan ambil risiko. Tidak tahu apakah Anda hidup atau mati mungkin merupakan berita terbaik. Jangan pergi, aku tidak ingin melihat darah. Orang-orang yang kamu sebutkan mungkin tidak mati. Anjing itu mungkin masih hidup. Tidak perlu merasa putus asa, mungkin ia akan muncul kembali di dunia dalam waktu dekat.
Li Heishui tersenyum pahit. Air mata jatuh dari matanya dan luka-luka muncul di tubuhnya. Darah memercik keluar, saya telah melewati usia di mana saya suka berfantasi. Dunia nyata benar-benar kejam. Kakak Heishui, istirahatlah dengan baik. Aku yakin semuanya akan menjadi lebih baik. Mungkin. Suatu hari nanti, Ye Zi akan kembali dan kita semua akan bersatu kembali. Ji Ziyue menghibur. Ziwei Ancient Star Region, luar angkasa. Istana Bajing berputar-putar dan menyusul istana surgawi kecil di depan. Itu sebenarnya akan terhubung dengan istana lain. Boom! Akhirnya, istana 8 penglihatan bertabrakan dengan istana di depan, diselimuti kabut ungu dan berkedip-kedip dengan cahaya warna-warni. Meskipun berguncang dengan keras, tidak ada yang rusak. Ada kekuatan misterius yang beredar di antara keduanya. Ini. Beberapa dari mereka mengungkapkan ekspresi aneh. Mereka berdiri di istana Bajing dan tidak bertindak gegabah. Semuanya tampak sangat misterius. Seolah-olah istana Bajing dibangun khusus untuk mengirim orang ke sini. Yang disebut tanpa bobot di luar angkasa bukanlah masalah bagi para pembudidaya. Beberapa dari mereka ragu-ragu sejenak. Ye Fan berjalan ke depan terlebih dahulu. Tentu saja, dia mengeluarkan 2 senjata suci kuno untuk mencegah kecelakaan. Pintu keluar istana Bajing terhubung ke aula utama istana surgawi. Mereka bisa berjalan dengan lancar. Ini adalah istana yang sudah ada sejak entah berapa tahun yang lalu. Beberapa dari mereka berjalan masuk ke dalam. Seolah-olah mereka telah melakukan perjalanan melalui sejarah dan kembali ke zaman kuno. Mereka telah tiba di tempat di mana para dewa beristirahat. Orang tua di atas banteng dan pemuda itu, jangan bilang mereka meninggal di sini. Li Tian bergumam, katakan sesuatu yang menguntungkan. Jika orang yang menyebut dirinya malaikat lembu keluar, kamu tidak akan bisa menanggung konsekuensinya, Yan Yixi memperingatkan dengan suara rendah. Li Tian menciutkan lehernya dan merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Dia memikirkan kekuatan yang tak tertandingi dari banteng hijau itu. Jika itu benar-benar meremasnya seperti anak ayam kecil, pemandangan itu membuat bulu kuduknya berdiri. Setelah melewati istana ini, Ye Fan melihat sebuah gulungan panjang. Sebuah kota kuno berdiri tegak. Seorang pria tua di atas seekor banteng sedang menuju ke barat, dan seorang pria paruh baya dengan penuh hormat menyambutnya. Ki ungu datang dari timur, membentang sejauh 30.000 mil, menyebar melalui pegunungan dan sungai. Kemudian, pria tua itu memasuki kota dan meninggalkan sebuah kitab suci sebelum melanjutkan perjalanan ke barat. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Di mana kota kuno itu dibangun? Mengapa ada langit berbintang setelah membuka gerbang? Ye Fan benar-benar tercengang. Dia tahu bahwa pria parubaya dalam lukisan itu pastilah Yixi, yang menjaga Hangu Pas dalam sejarah. Tapi sekarang, sepertinya ada terlalu banyak rahasia. Ada banyak daerah yang mencengangkan di Tiongkok kuno yang tidak dapat dimengerti oleh siapapun. Ada seseorang bernama Yixi dalam sejarah kuno yang berlutut untuk menyambut Laozi. Sekarang tampaknya Hangu Pas yang dijaganya memiliki arti khusus. Tempat itu terhubung ke langit berbintang dan merupakan kota yang sangat misterius di Tiongkok kuno. Menurut legenda, ada banyak cerita tentang perjalanan Laozi ke barat, tetapi orang-orang dan tempat-tempat itu tidak dapat ditemukan di Tiongkok kuno karena terlalu mistis. Ternyata semuanya terjadi di padang bintang. Dengan kebenaran ini, semua peristiwa yang disebut-sebut sebagai perjalanan Laozi ke barat dapat dihubungkan. Yixi menjaga sebuah kota kuno yang terhubung ke langit berbintang. Tempat yang begitu penting yang dekat dengan para dewa, bagaimana mungkin dia adalah manusia biasa? Pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak Ye Fan. Apakah banyak tempat atau kota khusus di Tiongkok kuno memiliki makna dan nilai yang luar biasa? Altar 5 warna. Yi Qingwu berseru. Tepat di depan mereka, ada aula yang luas. Tidak ada jejak waktu dan sangat tenang. Ada altar 5 warna yang sangat besar yang dibangun di tengahnya. Itu tidak kecil dan pasti bisa melintasi lapangan bintang. Ye Fan segera membuat penilaian ini dan sangat bersemangat. Hahaha. Li Tian tertawa dan berkata, di sini saya datang ke lapangan bintang biduk. Gemetar, gadis-gadis primordial, anak ilahi Li Tian akan segera turun. Adik laki-laki, kamu tidak boleh sombong. Menurut saudara Ye, ada puluhan ribu ras di lapangan bintang biduk dan mereka semua sangat kuat. Dewi ras primordial kemungkinan besar bisa menamparmu sampai mati, kata Yan Yixi. Apakah kamu pikir Dewi Tungku saya terlalu berlebihan? Aku tidak peduli apakah mereka dewi, peri mistis, atau saintes. Saya akan menekan mereka semua. Ye Fan memanjat altar 5 warna. Dia sangat bersemangat. Ini adalah semacam harapan.
Ada cara untuk kembali. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, altar 5 warna tidak bereaksi sama sekali. Itu tidak berkedip dengan cahaya ilahi 5 warna. Namun, kenyataannya sangat kejam. Semua usaha mereka sia-sia. Mereka tidak dapat mengaktifkan platform susunan kuno dan tidak dapat membuka jalur kuno berbintang. Energi ilahi dari kristal 5 warna ini telah habis. Kita perlu mengisinya kembali sebelum kita bisa bergerak maju, kata Yi Qingwu. Ye Fan juga mengetahui hal ini. Dia mengeluarkan semua yang dia miliki dan hanya menemukan beberapa kristal 5 warna. Kristal-kristal itu diperoleh dari planet kuno tempat jenazah Kaisar Suci Matahari dikuburkan. Dia menyusun kristal-kristal ini di atas altar. Altar 5 warna hanya memancarkan sedikit cahaya ilahi sebelum meredup lagi. Ini karena kristal yang dia keluarkan tidak signifikan. Apa yang harus saya lakukan? Pada akhirnya, Ye Fan mengeluarkan hampir semua harta karun yang dia miliki dan mencobanya satu per satu. Dia ingin mengaktifkan altar 5 warna dan membuka jalan kuno berbintang. Makhluk macam apa ini? Yi Qingwu terkejut. Dia menatap Raja Purba berkepala naga yang disegel di sumber ilahi. Kepala orang ini seperti naga. Akankah benda-benda di tubuhnya memiliki efek yang sama? Li Tian berteriak. Bas. Tiba-tiba, kekosongan itu bergetar. Sebuah lubang hitam pekat muncul entah dari mana dan menyedot Raja Primordial yang tersegel di sumber ilahi. Kau ingin melarikan diri? Tinggalkan cambuk naga. Ini adalah fondasi bagi dao keinginan manusia saya untuk berkembang. Li Tian berteriak. Namun, ada gaya tarik yang sangat besar di lubang hitam yang menariknya masuk. Adik laki-laki. Yan Yixi berteriak. Dia mengulurkan tangannya dan menarik Li Tian. Pada akhirnya, dia juga ditarik masuk. Ye Fan buru-buru bertindak. Namun, dia juga ditarik seolah-olah sedang dipanggil. Ini adalah aura dari wilayah utara yang tandus di timur. Pada saat ini, dia terkejut. Dia sangat terkejut karena dia terlalu akrab dengan aura ini. Mungkinkah bagian ini terhubung ke wilayah bintang biduk? Hatinya dipenuhi dengan kebingungan dan dia tidak bisa tenang. Kamu harus tinggal di bintang kuno ini untuk membuktikan daomu. Jalan di depan tidak pasti dan tidak dapat diprediksi, jadi jangan ikuti saya. Saya harap saya dapat melihat Anda ketika saya melintasi wilayah bintang di masa depan, kata Ye Fan kepada Yi Qingwu. Yi Qingwu berdiri di sana tanpa bergerak. Dia secara alami tidak ingin pergi. Jika Ye Fan meninggalkan bintang kuno ini, dia akan mendapatkan kembali kebebasannya kecuali dia kembali lagi. Dia memegang setengah halaman kitab suci kuno roh ilahi di tangannya dan berkata pada dirinya sendiri, saya akan memahaminya. Aku akan membunuh dengan caraku sendiri menuju bintang kuno itu dan membunuh kalian semua. Chapter 753 kembali ke Beidou. Di luar wilayah bintang kuno Ziwei, di Istana Surgawi, lubang hitam di altar pengorbanan 5 warna perlahan-lahan menutup. Ye Fan, Li Tian, dan Yan Yixi hampir menghilang. Mereka melihat untuk terakhir kalinya ke dunia luar. Sosok Yi Qingwu tinggi dan ramping. Kecantikannya yang tak tertandingi itu tanpa celah, dan tidak ada sedikit pun emosi di wajah oval seperti gioknya. Matanya yang seperti batu permata hitam tidak berkedip, dan tahi lalat merah di antara alisnya menyilaukan, mekar dengan keindahan ilahi yang tak ada habisnya. Dia melihat mereka pergi dan menggunakan semangat primordialnya untuk memotong gambar Ye Fan di dalam hatinya. Dia akan melupakannya dan berjalan di jalur pembuktian Dao. Suatu hari, saya akan menjadi seorang wanita suci dan berjalan di jalan Kaisar Agung. Saya akan pergi ke wilayah bintang Beidou untuk mengakhiri semua karma. Ini adalah keyakinannya. Aku akan menunggumu. Seolah-olah dia telah melihat melalui pikirannya, Ye Fan tersenyum cerah, memperlihatkan giginya yang seputih salju. Yi Qingwu mundur dengan cepat. Jejak yang terputus di hatinya muncul kembali, dan itu bahkan lebih jelas dari sebelumnya. Itu terukir secara permanen di dalam hatinya. Hal ini menyebabkan tubuh surgawinya bergetar dan roh primordialnya dikendalikan. Seperti yang diharapkan, dia tidak bisa memotongnya. Lubang hitam itu akhirnya menghilang. Lolongan terakhir Li Tian datang dari dalam. Sial, akhirnya aku pergi. Aku tidak akan lagi terkenal. Aku ingin menjadi anak dewa yang paling murni. Gadis kecil Yi, wanita tercantik di dunia. Jika Ye Fan tidak merindukanmu, aku akan memikirkannya sesekali. Jaga janinmu. Jika Anda melahirkan Ye kecil, saya akan mempertimbangkan untuk menjadikannya sebagai murid saya ketika saya kembali. Aku akan mengajarinya untuk menjadi pria paling bejat di dunia. Jalan keinginan manusia di wilayah bintang kuno Ziwei tidak bisa hilang. Saya akan menyerahkan tanggung jawab besar untuk memulihkan ortodoksi kepadanya.
Akhirnya, lorong kosong itu menghilang. Mereka bertiga meninggalkan bintang kuno selamanya. Pikiran ilahi mereka bergema di istana surgawi. Pakaian Ye Qingwu lebih putih dari salju, dan dia sangat cantik dan mempesona. Pada saat ini, dia sangat marah sampai-sampai seluruh tubuhnya bergetar sementara kulitnya sebening kristal dan gemetar. Dia tidak mengharapkan apapun selain melemparkan menara bulan di tangannya dan menghancurkan angkasa sebelum menamparnya sekali lagi. Ada kegelapan yang tak berujung dan kehancuran yang abadi. Ada aura menakutkan yang datang dari ujung lorong. Itu milik sebuah planet kehidupan yang luas. Jalan apa ini? Saudara Ye, apakah Anda yakin bahwa kita akan kembali ke wilayah bintang biduk? Yan Yixi bertanya. Mengapa begitu aneh? Bisakah dia masih melintasi domain bintang tanpa melangkah ke altar 5 warna? Li Tian tidak terlalu optimis. Dia tidak selalu memikirkan tentang Dewi Primordial-nya. Kulit Yan Yixi seperti batu giok, dan dia memang memiliki dasar untuk menjadi putra santo yang romantis di generasinya. Setelah membaca banyak buku kuno, dia memikirkan beberapa catatan. Altar 5 warna bukan satu-satunya cara untuk melintasi langit berbintang. Ada metode lain, tapi sepertinya itu bukan milik umat manusia. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, ekspresi Ye Fan menjadi lebih serius, karena dia sudah lama memiliki firasat, menebak-nebak sesuatu. Dia menatap raja kuno yang tersegel di dalam sumber ilahi. Sembunyikan semua aura Anda dan jangan ungkapkan apapun. Pasti akan ada seorang ahli yang tak tertandingi di pintu keluar. Jika kita tidak menanganinya dengan benar, kita semua mungkin akan mati. Apa, seserius itu? Li Tian merasa ngeri. Dia segera menarik kembali senyumnya dan menjadi serius. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yan Yixi juga merasa situasinya sangat serius. Mereka bisa menyeberang ke domain bintang biduk utara, tapi mereka mungkin tidak akan selamat. Mungkin ada keberadaan yang sangat menakutkan yang menjaga pintu keluar. Kakak senior, apa yang dikatakan catatan yang telah kau baca? Bisakah Anda lebih rinci? Kata Li Tian. Pikirannya bekerja dengan cepat. Ini adalah orang yang tidak ingin menderita kerugian, dan dia pasti tidak akan melakukan sesuatu yang akan mengirimnya ke kematiannya. Keberadaan yang tak tertandingi yang sebanding dengan kaisar kuno. Itu memadatkan seluruh energi esensi hidupnya untuk mengukir sejenis altar dewa yang bisa memanggil kerabat darahnya dan membuat mereka kembali. Mereka bertiga menatap raja kuno yang tersegel di dalam sumber ilahi, dan ekspresi mereka semua berubah. Tidak sulit untuk membayangkan apa yang ada di ujung lain domain bintang. Ras dengan kepala naga dan tubuh manusia. Tidak diragukan lagi, mereka adalah ras yang kuat, kata Yan Yixi. Kita dalam masalah besar sekarang. Li Tian mengangguk setuju. Tidak ada lagi jejak kejahatan, tetapi sebaliknya, ada kekhawatiran yang tersembunyi. Jalan di depan hanyalah jalan buntu. Ye Fan akhirnya menginjakkan kaki dalam perjalanan pulang. Dia melihat harapan, tapi dia langsung mencium aroma kematian. Hati siapapun akan terasa berat. Tak satu pun dari ras arcaik adalah orang baik, belum lagi mungkin ada sekelompok raja yang menunggu di pintu keluar. Sial, mereka akan memanggil kapal perang tembaga yang membawa lusinan raja kuno dan 3 orang bijak. Bahkan Ye Fan ingin mengutuk. Hutang ini pasti akan ditimpakan di kepalanya. Bagaimanapun, itu semua karena dia. Jika tidak, orang gila itu tidak akan tahu bahwa sebuah kapal yang penuh dengan orang-orang suci kuno telah tiba di domain bintang Ziwei. Hasilnya pasti akan mengerikan. Mengulitinya hidup-hidup akan dianggap sebagai hukuman ringan, dan menyalakannya menjadi lentera langit akan dianggap sebagai hukuman ringan. Jika dia jatuh ke tangan ras kuno, dia tidak akan memiliki akhir yang baik. Kakak Ye, kenapa wajahmu hijau? Apa masalahnya? Bukankah paling-paling hanya kematian? Kata Li Tian. Sebuah kapal yang penuh dengan raja-raja kuno. Aku tidak bisa mati bahkan jika aku menginginkannya, kata Ye Fan. Setelah memahami alasannya, Li Tian mengertakkan gigi. Dia merasa sakit gigi untuk Ye Fan. Bagaimana kalau aku memberimu kematian yang cepat agar kamu tidak perlu menderita? Pergilah menggantung di tempat yang berangin dingin. Apakah tidak ada cara lain? Yan Yixi bertanya. Bukannya tidak ada, tapi itu tidak ada bedanya dengan bunuh diri, kata Ye Fan. Dengan cara apa? Li Tian bertanya. Buatlah mayat kuno ini menghilang, kata Ye Fan. Tanpa berkata apa-apa lagi, Li Tian mengeluarkan kuali dewi dan bersiap untuk menghancurkan mayat itu. Tunggu. Ye Fan menghentikannya. Masih ada waktu untuk bertindak sekarang. Aku membuka jalan keluar. Jika kita menghancurkan mayat ini, kita tidak akan bisa memanggil mereka yang ada di sisi lain langit berbintang. Jika kita menghancurkannya sekarang,
lorong kosong akan segera tertutup, dan kita akan disegel di sini selamanya, diasingkan ke dalam kegelapan abadi. Kita akan mati dengan cara yang sama, kata Ye Fan. Itu masih lebih baik daripada ditampar sampai mati oleh seorang pengecut. Keyakinan hidup saya tidak termasuk mati dalam pertempuran. Itu bukan gayaku, gumam Li Tian. Tungku Dewi seukuran kepalan tangan di tangannya berkilau dan tembus cahaya. Bepergian di jalur kuno langit berbintang, jika tiba-tiba terputus, itu akan sangat menakutkan. Bahkan bisa menyebabkan kehancuran seketika, Yan Yixi memperingatkan. Begitu jalur kuno terputus, mereka mungkin akan diasingkan ke kegelapan abadi, atau mereka mungkin akan segera menghancurkan ruang hampa dan mengembalikan semuanya ke keadaan semula, yang mengakibatkan kehancuran besar. Untuk berpikir bahwa saya, anak ilahi Li Tian, melintasi jutaan dan jutaan mil dari wilayah bintang kuno Ziwei ke wilayah bintang biduk. Apakah itu hanya untuk membuat penampilan yang mempesona dan kemudian ditampar sampai mati oleh seseorang? Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, saya hanya bodoh. Apa aku begitu tidak disukai oleh surga sehingga aku bergegas menuju kematianku? Sialan kakekmu. Kebencian Li Tian membumbung tinggi ke langit. Dia menggaruk-garuk kepalanya dan berpikir keras. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, kakak senior, nenek moyang bajingan kita itu sepertinya telah meninggalkan sebuah buku yang sepertinya menguraikan dao besar luar angkasa. Meskipun berantakan, itu mungkin terkait dengan hidup dan mati kita. Mereka membersihkan gua tempat tinggal jalan keinginan manusia. Itu bisa dianggap sebagai relokasi seluruh sekte. Mereka berdua mengobrak-abrik berbagai koleksi dan mengeluarkan murid bersama dengan tumpukan buku-buku kuno. Wajah anak kecil itu penuh dengan kepahitan yang tersembunyi. Dia tidak punya waktu untuk mengatakan apa-apa sebelum dia dilempar kembali. Dia mengerutkan hidungnya karena marah. Ketemu. Mereka bertiga berkumpul bersama dan mempelajari sebuah buku kuno yang sudah menguning. Mereka tenggelam dalam keheningan dan dengan hati-hati menganalisisnya. Ini adalah jalan orang suci. Kita tidak dapat memahaminya sepenuhnya, tetapi bagian yang paling jelas adalah menemukan simpul spasial. Kita dapat dengan paksa membuka jalan untuk melarikan diri dari jalan kuno berbintang. Ini juga berbahaya. Mereka mungkin akan mengambang di kedalaman alam semesta yang gelap selamanya tanpa ada jalan untuk maju dan tidak ada jalan untuk kembali. Namun, ini adalah satu-satunya cara yang memungkinkan bagi mereka. Jika tidak, mereka pasti akan mati. Dengan senjata ilahi kuno di tangan, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menerobos simpul spasial. Namun, tidak ada banyak waktu yang tersisa. Kita harus segera menemukan beberapa. Di waktu berikutnya, mereka berulang kali menghitung dan memusatkan semangat mereka. Mereka menatap jalan kuno dan akhirnya menemukan beberapa simpul. Tenang, jangan menyerang. Tunggu sampai kita mendekati wilayah bintang biduk sebelum menerobos. Jika tidak, kita akan diasingkan di kedalaman alam semesta. Tidak ada desa di depan atau toko di belakang, dan kita akan selamanya kehilangan planet-planet kuno yang memiliki kehidupan. Ye Fan memperingatkan. Dia telah melayang sendirian dalam kegelapan selama 7 tahun dan sangat takut dengan perasaan itu. Akhirnya, setelah periode yang tak tertahankan, Ye Fan terguncang. Saya bisa merasakan aura dari tanah gurun timur. Itu adalah wilayah bintang biduk tanpa diragukan lagi. Ya, aku juga bisa merasakan planet dengan kehidupan. Yan Yixi mengangguk. Simpul spasial telah muncul. Sekaranglah waktunya. Mereka seperti penumpang gelap. Pada saat ini, mereka mulai dengan paksa melompat dari kapal. Mereka bertiga mengaktifkan tungku ilahi transparan seukuran kepalan tangan bersama-sama. Dengan ledakan, mereka menembus simpul spasial dan pecah. Di domain utara, banyak ahli ras kuno berkumpul di lembah dewa. Bahkan ada leluhur kuno yang hadir. Pada saat ini, mereka semua terkejut. Apa yang terjadi? Ada fluktuasi di altar ilahi kaisar kuno. Namun, mereka tidak terlalu memikirkannya karena mereka sangat bersemangat. Mereka akan menyaksikan kembalinya legenda dari masa lalu dan memahami banyak kebenaran. Di domain luar, Ye Fan dan yang lainnya menerobos dan memasuki alam semesta yang dingin dan gelap. Mereka dapat dengan jelas merasakan aura planet kuno dengan kehidupan di depan mereka. Bagus, tidak terlalu jauh. Kita bisa menggunakan senjata ilahi kuno untuk menerobos ruang angkasa dan melakukan perjalanan ke sana. Ye Fan sangat gelisah. Dia telah mencoba yang terbaik dan nyaris lolos dari kematian untuk kembali ke kampung halamannya. Dia tidak menyangka akan kembali ke planet kuno ini dengan kehidupan setelah mengembara selama 12 tahun. Putra ilahi Li Tian telah tiba. Semuanya gemetar. Li Tian berteriak dengan penuh semangat.
Kami akhirnya mengendalikan nasib kami dan menerobos situasi kematian yang pasti. Yan Yixi menyeka keringat dinginnya. Waktu yang baru saja mereka alami tidak lama, tetapi sangat berbahaya. Bisa dikatakan bahwa mereka telah berjalan selangkah demi selangkah menuju kematian. Pada saat terakhir, mereka akhirnya membebaskan diri dari belenggu takdir. Sekarang, mereka semua bernapas lega. Aku kembali. Ye Fan memandangi planet kuno dengan kehidupan di depannya. Dia memikirkan adegan-adegan dari masa lalu. Wajah teman-teman lamanya, adegan pertempuran, gairah darah, kesedihan perpisahan. Sosok Pang Bo, Li Heishui, Ji Ziyue, Nan kecil, anjing hitam besar, dan yang lainnya muncul satu persatu. Aku kembali lagi. Ah! Di galaksi kuno Ziwei, Yin Tiande meraung ke langit. Rambut hitamnya menari-nari liar seolah-olah dia kerasukan. Matanya setajam kilat, menembus langit sejauh puluhan mil. Pada hari ini, aura ungu menyebar sejauh ribuan mil dan menutupi pegunungan terpencil. Banyak binatang buas yang kuat ketakutan dan semuanya berlutut di tanah. Chapter 754 Medan Perang Ekstrateritorial Sein. Di luar angkasa, ada keheningan yang mematikan. Melihat biduk dari langit, itu adalah benda langit yang luar biasa. Di tengah-tengahnya, sebuah bintang kehidupan yang besar berada tepat di depan mereka. Bintang itu dipenuhi dengan aura yang menakjubkan, seolah-olah seorang dewa kuno sedang tertidur. Ye Fan berada di luar angkasa yang abadi. Dia bisa merasakan kesunyian dan suasana. Pada saat ini, mereka ditarik oleh gaya gravitasi bintang besar ini dan bergerak mengelilinginya. Ini benar-benar megah. Sungguh bintang yang sangat besar. Terlalu luas. Li Tian terkejut. Pada saat ini, bukannya mereka tidak bisa mencapai tanah dengan menggunakan senjata suci kuno. Namun, mereka merasa itu akan memakan waktu lama karena bintang kehidupan purba ini terlalu besar. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tanah tidak akan tertahankan. Akan lebih baik jika kita bisa membangun formasi teleportasi. Sebentar lagi, kita akan membolak-balik buku-buku kuno yang ditinggalkan oleh para bajingan itu dan melihat apakah ada catatan terkait. Dao keinginan manusia memiliki lebih dari satu orang suci. Beberapa dari mereka telah melakukan perjalanan melalui sistem bintang dan mempelajari formasi teleportasi. Tentu saja, mereka telah meninggalkan beberapa karya yang berharga. Apa itu? Ekspresi Yan Yixi berubah. Dia menatap kegelapan di kejauhan, menunjukkan ekspresi curiga. Mereka tidak terburu-buru turun ke tanah. Sebaliknya, mereka melayang-layang dengan bebas. Dibandingkan dengan bintang kehidupan purba raksasa, mereka seperti bintik-bintik debu yang mengorbit di atas tanah. Di depan mereka, bayangan seperti gunung menjulang megah. Itu sangat mengerikan, seolah-olah ada benda langit yang tergeletak di sana. Untaian aura aneh yang ditransmisikan. Ketika mereka berada puluhan li jauhnya, kilau logam dingin merembes keluar. Ini adalah puncak besi yang tingginya 1000 meter. Rasanya seperti meteor, berat dan menindas. Apa ini? Mengapa ada bongkahan besi sebesar itu? Li Tian cukup terkejut. Bongkahan besi ini tampak luar biasa. Tampaknya itu adalah jenis besi ilahi, tetapi tidak memiliki energi esensi yang sesuai. Dia tidak bisa merasakan fluktuasi kekuatan ilahi. Setelah selusin li atau lebih, meskipun kekosongan itu sangat gelap, dia bisa melihat lubang di permukaan. Itu penuh dengan bekas pedang dan lubang pedang. Bahkan ada banyak retakan yang menakutkan seolah-olah telah dihancurkan oleh kehidupan. Selain itu, ada noda darah gelap di permukaannya. Meskipun sudah lama mengering, mereka masih memancarkan kehancuran yang mengerikan seolah-olah mereka telah mengalami pertempuran yang tak terbayangkan dan tak tertandingi. Biasanya, jika seseorang bisa mendapatkan sepotong sebesar kepalan tangan dan menyempurnakannya menjadi senjata, itu akan menjadi senjata berharga yang membuat para tokoh tingkat Master Sekte tidak bisa menahan kegembiraan mereka. Namun, ada sepotong logam ilahi setinggi 1000 meter di sini. Namun, mereka juga merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sepotong besi berharga ini telah kehilangan semua esensi spiritualnya dan tidak lagi memiliki kekuatan ilahi yang sesuai. Mereka tidak tahu sudah berapa lama benda itu melayang di sini hingga hal ini terjadi. Jika aku tidak salah, ini seharusnya adalah senjata suci primordial yang hancur. Bahkan jika tingginya 1000 meter, itu hanya sebagian kecil saja, kata Ye Fan. Orang suci kuno semuanya memiliki kekuatan besar, dan pemandangan mereka memurnikan senjata tak terbayangkan. Jika mereka dapat menemukan bahan ilahi, potongan seukuran kepalan tangan mungkin sudah cukup, dan itu bisa digunakan untuk menempa senjata suci.
Jika bahannya tidak cukup bagus, mungkin akan menghabiskan gunung dan sungai yang tak ada habisnya untuk mengumpulkan energi spiritual untuk menempa senjata. Pada zaman kuno, segel kecil gunung dan sungai 1 inci di tangan beberapa orang suci tampak berkilau dan tembus cahaya, indah dan kecil, tetapi pada kenyataannya, itu terbentuk dari 10.000 li sungai dan gunung. Ketika benar-benar diperbesar, ukurannya tidak terbatas. Ada bagian lain di sana. Benar saja, tidak lama kemudian, mereka melihat sepotong logam ilahi sepanjang 1000 meter. Rasanya dingin dan menakutkan, dan tertutup noda darah kering. Mereka bahkan lebih yakin bahwa itu tidak diragukan lagi adalah senjata suci primordial yang hancur. Selain itu, mereka juga melihat sebuah busur kuno yang patah dengan panjang beberapa puluh meter. Kemudian, mereka melihat palu emas ungu yang hampir tidak berbentuk, dan lonceng yang rusak. Mereka semua tampaknya ditinggalkan oleh orang-orang suci, tetapi mereka semua hancur tanpa bisa dikenali. Tidak hanya esensi spiritual dari materi yang telah habis, tetapi pola dao yang terukir di dalamnya juga telah dilenyapkan. Semua senjata kuno yang hancur berputar-putar di sekitar bumi, mengambang selamanya di angkasa luar yang tak terbatas, merekam peristiwa tragis dan menggetarkan di masa lalu. Aku tahu. Inilah yang disebut medan perang alien, kata Ye Fan. Dahulu kala, dia pernah mendengar orang berkata bahwa orang-orang suci di zaman kuno dapat dengan mudah menghancurkan langit dan bumi saat mereka bertarung. Selama mereka bertempur, gunung dan sungai yang tak berujung akan runtuh, dan orang-orang akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Oleh karena itu, mereka semua pergi ke medan perang alien. Pada saat ini, tidak perlu banyak waktu untuk mengetahui bahwa ruang angkasa yang tak terbatas ini adalah tempat di mana orang-orang suci kuno bertempur di masa lalu. Tidak lama kemudian, semuanya mengkonfirmasi dugaan mereka. Mereka mengitari bumi, melaju dengan cepat, dan memasuki sebuah medan perang kuno. Tempat ini sangat berantakan, dengan banyak benda yang menggantung di udara. Hal itu terutama disebabkan oleh beberapa senjata suci super besar yang telah rusak dan berserakan, seperti tumpukan batu. Selain itu, ada menara pengawas kuno yang runtuh, kapal perang yang ditinggalkan, dan potongan-potongan besar tulang yang sudah lama membusuk tanpa bisa dikenali di daerah ini. Sisa-sisa ini sangat besar. Makhluk apa mereka berasal? Bahkan tulang jari kaki memiliki panjang 10 zang. Yan Yixi terkejut. Ada banyak potongan tulang di sini, yang merupakan milik makhluk yang berbeda. Beberapa berwarna hitam pekat, beberapa berwarna biru muda, dan beberapa berwarna putih keperakan. Mereka semua berbeda. Makhluk yang sebanding dengan orang suci. Setiap tetes darah mereka dapat membunuh Yang Maha Kuasa, dan tulang mereka bahkan lebih berharga. Li Tian menggosok tangannya, matanya sangat cerah. Pada saat ini, mereka telah memasuki kedalaman medan perang alien. Pakaian perang, kapal perunggu, senjata kuno, dan segala macam barang yang rusak bisa dilihat dari waktu ke waktu. Jangan pernah memikirkannya. Sisa-sisa ini setidaknya berusia ratusan ribu tahun, atau bahkan dari zaman purba. Esensi mereka telah lama terkuras, dan mereka tidak memiliki kekuatan seperti dulu. Mereka hampir membusuk selama pertempuran besar, kata Ye Fan. Sayang sekali kita tidak bisa menggunakannya dengan baik. Li Tian sangat menyesal. Tiba-tiba, dia berteriak dengan aneh. Dia melompat tinggi, berbalik dengan cepat, dan menyentuh pantatnya. Ah! Seolah-olah dia telah dilecehkan oleh iblis. Dia berteriak sekuat tenaga, dan wajahnya seputih salju. Dia melompat-lompat ketakutan. Ada beberapa noda darah di telapak tangannya, dan ada tangan yang patah berdarah di pantatnya. Itu membuat kulit kepala seseorang menjadi dingin dan rambut mereka berdiri tegak. Li Tian berkata dengan nada terisak, "Saya hanya bercanda. Saya tidak bermaksud menghujat orang-orang suci. Para leluhur, beristirahatlah dengan tenang. Jangan turunkan dirimu ke level saya." Ye Fan dan Yan Yixi juga merasa aneh. Medan perang kuno ini sangat aneh. Bagaimana tangan itu bisa terbang? Mereka sebenarnya tidak merasakannya sama sekali. Sial, setetes darah orang suci bisa membunuh seorang master pemujaan. Aku menyentuh tangan yang penuh darah. Berapa kali saya harus mati? Li Tian menjerit, dan tangan yang patah di pantatnya bergetar. Ini adalah tangan yang patah dari beberapa puluh ribu tahun yang lalu. Energi esensi orang suci telah lama mengalir keluar, jadi itu tidak akan menyakitimu. Jangan menakut-nakuti dirimu sendiri, kata Yan Yixi. Ketika mereka hendak meninggalkan wilayah ini, mereka melihat sebuah peti kayu busuk di reruntuhan. Dia tidak bisa merasakan apa-apa, tapi Ye Fan tetap membukanya. Weng! Cahaya ilahi terbang ke segala arah.
Itu sangat cemerlang, dan ada sumber ilahi seukuran kepala yang mengambang di dalamnya. Itu sebenarnya diisolasi oleh peti kayu busuk. Terlalu cantik. Li Tian menghela nafas dalam kekaguman. Di dalam sumber ilahi seukuran kepala, ada kuncup bunga seukuran kepalan tangan yang akan mekar. Itu berkilau dan berkilau, menyilaukan dan mempesona. Tampaknya memiliki jenis sifat iblis, dengan paksa menempatkan pikiran seseorang padanya. Mereka tidak menginginkan apapun selain segera masuk dan tidak dapat membebaskan diri mereka sendiri, membuat mereka ingin jatuh selamanya. Mereka bertiga belum pernah melihat kuncup bunga yang begitu indah dan sempurna. Meskipun belum mekar, bunga itu adalah yang terindah. Ada warna merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, dan banyak jenis kecemerlangan lainnya. Mengapa saya tidak bisa mengendalikan diri? Saya ingin mempersembahkan semangat primordial saya kepadanya dan masuk jauh ke dalam. Seluruh tubuhku terasa nyaman, dan aku ingin selamanya jatuh dan tenggelam ke dalam kuncup bunga. Cepat, berhentilah melihat. Ini adalah bunga iblis. Pada akhirnya, mereka dengan paksa memutuskan hubungan mereka dengan bunga itu dengan tekad yang kuat. Mereka kemudian menggunakan peti kayu busuk untuk menyegelnya, dan tubuh mereka mengeluarkan gelombang udara dingin. Setelah waktu yang tidak diketahui, Li Tian sepertinya telah memikirkan sesuatu dan berkata, saya telah melihat sebuah catatan di sebuah buku kuno. Ada jenis bunga dewa yang hanya bisa dikagumi oleh para kaisar kuno yang agung. Bunga ini dikatakan sebagai hal yang paling indah di dunia. Saat bunga itu mekar, bahkan orang-orang suci kuno pun akan terluka parah. Ketika orang lain melihatnya, roh purba mereka akan berubah menjadi abu, hanya menyisakan cangkang kosong, mengubah mereka menjadi mayat berjalan. Ye Fan dan Yan Yixi segera berkeringat dingin. Ini adalah bunga yang aneh dan menakutkan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilihat manusia sama sekali, itulah sebabnya itu disebut bunga dewa. Li Tian melanjutkan, legenda mengatakan bahwa bunga ini ditinggalkan dari dunia abadi. Setelah layu, ia akan berubah menjadi benih yang akan merobek langit dan terlahir kembali di dunia lain. Itu juga bisa dianggap sebagai bunga ilahi yang dianugerahkan oleh surga. Bumi yang besar di bawah seharusnya tidak benar-benar mengalami perubahan besar dan perlu menggunakan hal semacam ini, bukan? Kata Yan Yixi. Mereka terus maju dan secara tak terduga menemukan platform formasi kuno. Setelah merenungkannya untuk waktu yang lama, mereka menemukan bahwa itu masih bisa digunakan. Itu sebenarnya terhubung ke bumi yang besar. Langit benar-benar membantu kita. Kita bisa segera turun. Mereka bertiga naik ke platform formasi kuno dan mengisi blok asal. Mereka siap untuk turun ke bintang besar di bawah. Tapi saat ini, mata mereka membeku. Di langit berbintang yang dingin, ada sebuah kapal kuno yang sangat kecil terbang ke arah mereka. Tidak terlalu cepat, tapi arahnya tidak berubah. Terlihat sangat jelas saat kapal itu perlahan-lahan mendekati bintang purba yang memiliki kehidupan. Kecepatan kosmik kedua dan ketiga tidak ada gunanya melawannya. Dengan kekuatan misterius, benda itu terus bergerak dengan kecepatan konstan. Itu terbang dari kedalaman kosmos. Hati mereka bertiga melonjak saat mereka melihatnya muncul di medan perang alam luar. Kemudian, itu mulai berputar-putar seperti mereka. Pasti ada beberapa rahasia pada bintang kuno tempat kaisar kuno yang agung turun. Tidak mungkin ada raksasa yang datang, bukan? Li Tian bingung. Kapal kuno itu sangat kecil, panjangnya hanya sekitar 3 meter. Paling banyak, hanya ada 2 atau 3 orang di dalamnya. Mereka mencoba menyelidiki dan menemukan 2 aura yang sangat lemah, seolah-olah mereka akan mencapai akhir hidup mereka. Benar-benar ada makhluk hidup. Ini tidak baik. Keberadaan yang berani datang seperti ini tidak mungkin biasa. Orang biasa pasti tidak mampu memprovokasi mereka. Mereka datang untuk lapangan bintang kuno biduk-biduk. Apakah mereka mengejar jejak kaisar kuno yang agung, atau apakah mereka memiliki niat lain? Ayo pergi. Jangan memprovokasi mereka. Meskipun kekuatan hidup mereka hampir terputus, mungkin masih ada bahaya besar. Mereka tidak ingin menimbulkan masalah. Identitas para tamu dari alam luar tidak diketahui. Tidak banyak bintang kuno yang memiliki kehidupan di alam semesta yang luas. Pemilik kapal kuno yang bisa melintasi medan bintang pasti sangat misterius dan kuat. Mereka tidak ingin menimbulkan masalah. Hal ini terutama terjadi setelah Ye Fan mengalami kemalangan kapal yang penuh dengan raja-raja kuno. Dia bahkan lebih takut akan hal-hal ini. Lebih penting untuk kembali ke tanah. Jika dia memprovokasi keberadaan tingkat Sein, dia pasti tidak akan bisa menanggung konsekuensinya. Aku kembali. Setelah menginjak bumi yang tebal, Ye Fan tidak bisa membantu tetapi mengaum ke arah langit.
Chapter 755 Konferensi Nanling. Ye Fan telah mengalami 9 kematian dan 1 kehidupan, namun dia tidak dapat kembali ke tanah kelahirannya. Dia telah mengembara selama 12 tahun dan akhirnya kembali ke tanah ini. Dia sangat ingin bertemu dengan teman-teman lamanya dari masa lalu. Di bawah matahari terbenam, bumi diwarnai dengan warna darah. Di depan, medan sangat luas dan tak terbatas seperti dataran tinggi. Tempat itu sangat tandus dengan bebatuan merah di mana-mana. Tidak ada banyak tanaman. Ada beberapa kuil Tao yang bobrok di kejauhan. Semuanya pendek dan cukup jauh dari satu sama lain. Di bawah cahaya matahari terbenam, kuil-kuil itu disepuh dengan warna keemasan yang samar, memberi mereka semacam aura ilahi. Cahaya keemasan yang tandus, bobrok, samar-samar, dan aura ilahi terjalin bersama, memberikan perasaan yang aneh kepada orang-orang. Ini adalah pemandangan yang layak untuk dilihat, seolah-olah telah terakumulasi selama bertahun-tahun. Ye Fan berdiri di sana seolah-olah dia ingin melihat ke seluruh bumi. Tatapannya sepertinya telah menembus 12 tahun, mencari teman lama dari masa lalu. Anak ilahi Li Tian telah turun. Gadis-gadis kuno, gemetar. Li Tian menghembuskan napas dan melolong panjang ke arah langit, mengejutkan burung yang tak terhitung jumlahnya. Burung-burung mengepakkan sayapnya di bawah sinar matahari yang terbenam, menembus langit dan bumi yang samar-samar keemasan. Mereka mengganggu ketenangan dan keberuntungan, tetapi mereka juga menambahkan sedikit keaktifan pada pemandangan malam itu. Kuil-kuil Tao kuno ini cukup istimewa. Jika tidak, kami tidak akan bisa turun dari luar angkasa, kata Yan Yixi. Di kejauhan, ada beberapa kuil Tao yang bobrok dan hampir runtuh. Kuil-kuil itu alami dan tenang, diwarnai dengan cahaya keemasan yang samar, menekan kekuatan langit dan bumi di sini. Sekilas, mereka tidak merasakan apa-apa, tetapi semakin mereka melihat, semakin mereka merasakannya sebagai sesuatu yang misterius dan luar biasa. Itu hampir membuat mereka tergila-gila, seolah-olah ada sejenis aura Dao yang agung. Ya, kami kembali dari luar angkasa. Itu adalah medan perang para orang suci kuno. Orang yang berpartisipasi dalam pertempuran dari sini pasti orang suci, kata Ye Fan. Lalu apa yang kita tunggu? Ayo cepat menjarah. Bahkan pedang pedikur yang ditinggalkan oleh orang suci kuno bisa menjadi artefak ilahi. Li Tian cukup berlebihan. Sayangnya, selain burung, tidak ada yang lain di kuil-kuil Tao kecil ini. Tempat ini telah menjadi habitat mereka, dan sangat damai di bawah matahari terbenam. Pada akhirnya, mereka meninggalkan dataran tinggi yang sunyi ini. Di depan mereka terdapat punggungan gunung yang tak berujung dengan hutan lebat. Binatang buas mengamuk dan burung-burung aneh berterbangan di angkasa. Tempat ini terlalu primitif. Mengapa kita tidak melihat satu orang pun setelah terbang selama berhari-hari? Setengah bulan kemudian, Li Tian mengomel tanpa henti. Middle Ground, Padang Gurun Timur, Dataran Utara, Gurun Barat, dan Pegunungan Selatan adalah 5 wilayah utama di wilayah Bintang Beidou. Ini adalah pertama kalinya Ye Fan menginjakkan kaki di tanah wilayah ini. Untungnya, mereka tidak memasuki daerah paling primitif di Pegunungan Selatan. Jika tidak, mereka mungkin tidak akan bisa keluar bahkan setelah terbang selama beberapa bulan. Aku sudah pergi selama 12 tahun. Aku ingin tahu apa yang telah terjadi. Kapan aku bisa bertemu dengan Pang Bo, Ziyue, Nanan, dan Li Heishui? Ye Fan bergumam pada dirinya sendiri. Mereka terbang keluar dari pegunungan dan melihat sebuah kota kuno. Li Tian tidak bisa tidak berkata, di dunia ini, bisakah saya menyapu generasi muda sendirian? Seharusnya tidak menjadi masalah bagiku untuk menjadi anak dewa yang luar biasa, bukan? Dia memiliki ekspresi menghina di wajahnya, seolah-olah dia adalah ahli nomor 1 di dunia, memandang rendah dunia. Ye Fan tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tidak tahu seberapa kuat teman-teman lamanya, jadi dia harus mengalami semuanya sendiri. Adik laki-laki, kamu harus berhati-hati. Jangan sampai terbunuh di sini. Pasti ada banyak rahasia dan keanehan di planet kuno tempat kaisar kuno turun ini. Setelah pergi begitu lama, Ye Fan sangat ingin mengetahui segala sesuatu tentang dunia ini. Mereka bertiga segera memasuki kota kuno dan tiba di daerah yang ramai. Tidak lama setelah memasuki kota, Ye Fan mulai bertanya kepada orang-orang tentang situasinya. Sebelum dia bisa berkata banyak, orang-orang menggelengkan kepala saat menyebutkan hutan belantara timur. Mereka semua mengatakan bahwa itu menakutkan. Makhluk primordial dan pembudidaya yang kuat memiliki semua jenis perselisihan. Cepat atau lambat, akan ada pergolakan yang gelap. Hati Ye Fan tenggelam. Dia telah kembali pada waktu yang tepat.
Seperti yang diharapkan, makhluk purba terbangun satu demi satu. Kemungkinan besar akan ada kekacauan di masa depan. Akan ada konferensi pengobatan roh di pegunungan Yuantian kuno. Kalian bisa pergi ke sana untuk belajar lebih banyak. Akan ada pembudidaya dari berbagai daerah. Orang-orang di pegunungan selatan tidak tahu banyak tentang daerah lain. Bagaimanapun, planet purba ini terlalu besar, dan jarak antar wilayah adalah puluhan juta li. Ayo pergi ke konferensi pengobatan roh untuk melihatnya. Ye Fan segera membuat keputusan ini. Pegunungan selatan seperti namanya. Ada banyak gunung yang menjulang tinggi dan urat nadi kuno di mana-mana. Secara alami, ada banyak ramuan roh dan bahkan legenda obat-obatan ilahi yang abadi. Konferensi pengobatan roh tahunan Pegunungan Selatan diadakan di sini setiap tahun. Semua jenis obat-obatan kuno bisa dilihat. Tentu saja, apa yang disebut konferensi ini juga bisa disebut lelang. Tujuan dari obat-obatan roh yang dipamerkan adalah untuk menjualnya dengan harga yang sangat tinggi. Jika tidak, siapa yang akan datang ke sini untuk membeli harta karun? Energi spiritual Vena kuno sangat padat. Itu menempati area yang luas dan pegunungannya tak berujung. Selama hari-hari ini, tempat ini sangat ramai dengan para pembudidaya dari seluruh penjuru. Kedatangan kelompok Ye Fan tidak menarik perhatian banyak orang karena mereka tidak memiliki obat roh. Tujuan mereka yang datang sangat jelas, mereka hanya mengenali obat-obatan kuno. Di kejauhan, ada keributan. Aroma obat menyerang lubang hidung dan hampir membuat sekelompok orang mabuk. Para pembudidaya di dekatnya semua berbondong-bondong mendekat, menciptakan keributan. Obat kuno berusia 35.000 tahun benar-benar terlalu langka. Obat berharga semacam ini hanya bisa ditemukan dan tidak dicari. Pegunungan Selatan memang tanah spiritual yang mengumpulkan energi spiritual dunia. Hanya dengan cara seperti ini obat yang begitu berharga bisa tumbuh. Sekelompok orang itu semua menghela nafas dalam kekaguman. Mata mereka membara dengan penuh semangat saat mereka melihat obat tua itu. Mereka tidak menginginkan apapun selain segera mengambilnya untuk diri mereka sendiri. Aku ingin tahu apakah anjing itu datang atau tidak. Pertemuan terhormat semacam ini tidak dapat berjalan tanpanya. Begitu ia melihat sesuatu yang baik, ia tidak bisa pergi. Ye Fan bergumam pada dirinya sendiri. Obat berusia 50.000 tahun telah muncul. Seseorang memilih raja obat legendaris. Di kejauhan, ada keributan. Tempat itu dikelilingi begitu rapat sehingga tidak ada setetes air pun yang bisa menetes. Itu adalah ladang obat. Tempat itu segera dipenuhi dengan lautan manusia. Ada orang di mana-mana, dan banyak pembudidaya tidak menginginkan apapun selain memulai perkelahian. Obat kuno ini memiliki 7 daun, dan setiap daun memiliki warna yang berbeda. Itu berkilau dan tembus cahaya, dan aromanya memabukkan. Semua orang mabuk. Li Tian segera ditundukkan dan berkata, obat kuno berusia 50.000 tahun dikenal sebagai Raja Obat. Ini dapat digunakan untuk memurnikan semua jenis pil berharga yang tak tertandingi. Dao hasrat manusia saya memiliki resep luar biasa yang membutuhkan obat utama di zaman ini. Ye Fan bahkan pernah melihat obat dewa abadi sebelumnya, jadi dia secara alami tidak seheboh mereka. Dia menghadapinya dengan tenang dan mencari di antara kerumunan. Dia ingin menemukan seorang teman lama, terlepas dari apakah itu seseorang yang dia kenal atau musuh. Akan tetapi, dia kecewa. Jangan terburu-buru pergi. Ada raja obat legendaris di sini. Apakah kamu tidak terkejut? Li Tian tidak mau pergi. Ada platform batu di sisi lain. Siapapun bisa pergi ke sana, dan banyak pembudidaya berkumpul di sana. Anak-anak muda adalah mayoritas, dan mereka sedang mendiskusikan Dao dan para ahli dari 5 wilayah. Ye Fan berjalan mendekat dan duduk di atas panggung yang tinggi. Dia mendengarkan dengan penuh perhatian. Li Tian dan Yan Yixi juga duduk. Siapa ahli nomor 1 dari generasi muda? Seseorang menanyakan pertanyaan ini. Itu sulit untuk dikatakan. Kaisar Pusat, Monster Selatan, dan yang lainnya sudah menjadi orang yang bisa bertarung melawan Master Dewa Puncak lebih dari 10 tahun yang lalu. Siapa yang bisa melihat melalui mereka sekarang? Di dunia saat ini, saya percaya bahwa anak suci Yao Guang akhirnya mencapai kesuksesan besar dalam kultivasinya. Dia telah mulai benar-benar berjalan di dunia dan tidak terkalahkan. Tidak ada yang bisa menjadi lawannya. Saya pribadi percaya bahwa itu adalah Hua Yunfei. Dia telah dikejar oleh para pembudidaya dunia selama lebih dari 10 tahun, dan sekarang, apakah masih ada orang yang berani menyentuhnya? Dia telah mengembangkan seni iblis pemakan surga dan tak terkalahkan di generasinya. Sekarang, hanya dia yang bisa membunuh orang lain. Xia Zhouyu telah mengembangkan lagu abadi yang melintasi kesengsaraan.
Dia mungkin kesepian dan tak terkalahkan sekarang. Kamu salah. Kalian semua telah mengabaikan satu orang, dan itu adalah orang suci dari rumah ungu. Dia adalah embrio Dao bawaan, dan dikabarkan bahwa selama dia mencapai alam dewa, dia akan bergabung dengan Dao. Tidak ada seorang pun di generasi yang sama yang bisa menjadi lawannya. Lebih dari 10 tahun telah berlalu, dan dengan fisiknya, aku tidak percaya bahwa dia belum mencapai alam ini. Sai, kalian hanya berbicara tentang sebagian kecil. Kalian telah melupakan sekelompok orang yang lebih menakutkan. Zitiandu, Huang Sudao, Divine Silkworm Daoist, dan banyak eksistensi menakutkan lainnya. Generasi muda dari makhluk-makhluk kuno itu benar-benar menakutkan. Ketika kata-kata orang ini diucapkan, semua orang langsung terdiam. Kilin Api, Pangeran Surgawi, Huang Sudao, Yuan Gu, dan Taoist Ulat Sutra Ilahi semuanya menakjubkan sejak zaman kuno. Mereka menekan umat manusia sampai-sampai mereka bahkan tidak bisa bernapas. Mereka sangat menakutkan. Ini benar-benar dunia yang hebat tidak hanya dalam nama tetapi juga dalam kenyataan. Semua jenis fisik telah muncul, dan bahkan pewaris terkuat dari 10.000 ras kuno telah muncul. Siapa yang bisa menjadi nomor satu di bawah langit? Mustahil untuk mengatakannya. Di dunia yang besar ini, ada terlalu banyak musuh yang harus dihadapi, dan mereka juga jauh lebih menakutkan. Jika seseorang bisa bertahan sampai akhir dan mengalahkan semua orang, cobaan yang harus mereka lalui tidak akan terbayangkan. Jika seseorang dapat membuktikan diri dengan menggunakan ini, mereka pasti akan menjadi salah satu kaisar agung yang paling kuat sepanjang sejarah. Ini karena jalan kaisar yang berlumuran darah ini akan melampaui masa lalu dan menjadi yang paling menakutkan. Katakanlah, jika tubuh suci orang-orang dahulu tidak pergi dengan tegas 12 tahun yang lalu, seberapa menakutkankah dia sekarang? Apakah dia bisa menekan Huang Sudao, Yuan Gu, Pangeran Surgawi, dan Taoist Ulat Sutra Ilahi dari ras kuno? Saya khawatir tidak ada harapan. Siapa di antara mereka yang bukan keajaiban yang hidup? Bahkan nasib Pangeran Suci tidak diketahui. Dikatakan bahwa itu karena dia tidak akur dengan Pangeran Surgawi. Setelah tubuh suci tercapai, itu akan mampu melawan Kaisar Agung di zaman kuno. Saya percaya bahwa jika orang jenius bermarga Ye itu masih hidup, dia pasti akan setara dengan mereka, bahkan jika ada kaisar kuno di antara nenek moyang ras tersebut. Aku khawatir tidak ada banyak kesempatan. Dia hanya memiliki tubuh suci. Dia mungkin bisa bertarung melawan seorang pewaris kuno, tapi ada begitu banyak legenda yang luar biasa di luar sana. Pasti ada beberapa yang mampu menekannya. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti tanpa pertarungan yang nyata. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Dia sudah pergi, jadi masih ada ketegangan. Setidaknya ada seseorang di antara umat manusia yang tidak bisa dikalahkan. Litian melirik Yevan dan terkekeh, tapi dia juga merasakan tekanan. Dia tahu bahwa sepertinya ada banyak orang kuat di dunia ini. Tidak heran jika Kaisar Agung zaman kuno datang ke sini satu demi satu. Pada saat itu, seseorang berkata, dia bukan tubuh suci. Salah satu dari Huang Sudao, Yuan Gu, atau Taoist Ulat Sutra Ilahi dapat membunuhnya dengan satu tangan jika mereka melangkah maju. Jadi itu adalah salah satu garis keturunan manusia utama yang memiliki hubungan dekat dengan ras kuno, kata seseorang dengan suara rendah. Itu benar. Jika tubuh suci tidak pergi, dia bahkan tidak akan bisa melewati para ahli ras manusia. Seseorang pasti akan membunuhnya. Berapa banyak temannya yang tersisa sekarang? Mereka semua sudah mati. Ketika dia mendengar kata-kata itu, pikiran Yevan menjadi kosong. Matanya memancarkan listrik saat dia melihat ke depan dan menatap orang-orang itu. Dia ingin tahu apa yang telah terjadi.